Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi wa mawala usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita masuk sekarang pada surah An-Naml yang mana artinya adalah semut ya. Surah An-Naml ini artinya semut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, sudah dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Kalau di ayat Asy-Syu'ara, di surah Asy-Syu'ara itu Tasim. Kalau di surah An-Naml Tasin. Hanya Allah sajalah yang mengetahui maksudnya. Tilka ayatul Qur'ani. Yani ini ayat-ayat ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagian dari Al-Quran. Wa kitabim mubin, dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan, yang memenangkan perkara yang hak di atas perkara yang batil. Hudaw wa busyra lil mu'minin, petunjuk yang memberi petunjuk agar tidak sesat maksudnya. Wa busyra lil mu'minin, dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimunas shalah, siapa orang-orang yang beriman itu? Nah, ini yang pertama cirinya alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, jadi ada orang yang sholat, ada orang yang mendirikan sholat. Ini berbeda. Kalau orang yang sholat, itu biasanya tidak dimulai dengan yuqim. Jadi ada yuqimunas sholat, ada as-sholat. Kalau dimulai dengan yuqim, itu artinya dia sholatnya, dia serius, tahu ilmunya, belajar ilmunya, sehingga tidak sembarangan sholat. Itu yuqimu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu. Ketika perintah sholat, aqimis sholata liduluki syamsi, itu ada kalimat yuqim. Jadi perintah untuk melaksanakan sholat, jangan main-main, sesuai dengan ketentuannya. Nah, kalau hanya orang sekedar sholat, itu celaka. Fawailul lil, itu tidak dimulai fawailul liyuqimis shalah. Jadi orang yang yuqimus shalah itu pasti tidak celaka. Yang celaka itu adalah fawailul lil musallin. Kenapa? Karena dia sholat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sholat. Namun saya sholat boleh celaka, Ustaz, bening pesta sholat. Nah, ini tak paham berarti. Yang sholat saja celaka kalau dia tidak sesuai ketentuan, apalagi yang tidak sholat. Wa yu'tunaz zakat, dan memberikan zakat, menunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan dia yakin, mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Artinya mereka mengetahui melalui dalil Al-Quran misalnya. Karena orang kan tidak bisa yakin dengan adanya akhirat dengan adanya mimpi. Jadi kenapa kok dia yakin bahwasanya ada akhirat? Tidak mungkin ada orang yang yakin tanpa ada pengetahuan. Ya sudah, saya datang dari mimpi, nah, karena kita bukan nabi. Jadi melalui dalil-dalil Al-Quran.
Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, zayyana lahum a'malahum, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. Yang dimaksud adalah sesuatu yang buruk seakan-akan itu indah. Fahum ya'mahun, maka mereka bergelima, yakni merasa kebingungan di dalam menjalani kehidupan ini. Ulaika alladzina lahum su'ul azabi, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang buruk. Wa hum fil akhirati humul akhsarun, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Jadi orang yang bermaksiat di dunia itu akan mendapatkan azab, seperti misalnya ditahan, orang yang korupsi ditahan, orang yang membunuh bisa saja dibunuh, dihukum mati misalnya, atau dihukum seumur hidup. Itu hukuman dunia. Wa hum fil akhirati, dan nanti di akhirat humul akhsarun, mereka akan merugi. Kenapa? Karena mereka akan kekal di dalam surga. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, yakni yang dimaksud adalah Nabi SAW, la tulaqal Qur'ana, benar-benar diberi Al-Quran, yakni ditujukan kepada Nabi SAW, diturunkan min ladun hakimin, dari sisi yang maha bijaksana, alimin, yang maha mengetahui. Idh qala Musa, ingatlah ketika Musa berkata, li ahlihi, kepada keluarganya, yaitu istrinya, sewaktu ia berjalan dari Madian menuju Mesir, inni anastu nara, sesungguhnya aku melihat dari jauh waktu itu, nara, api, sa'atikum minha bi khabarin, aku kelak akan membawa kepadamu kabar darinya, yakni mengenai jalan yang harus kita tempuh. Karena pada saat itu Nabi Musa jalannya itu tersesat karena malam. Jadi yang dimaksud tersesat ini bukan Nabi Musa tidak dapat hidayah. Jadi waktu itu kan jalan dengan istrinya pergi ke Mesir. Karena kebetulan banyak tanjakan, kemudian turun. Jadi bingung karena malam, akhirnya melihat kayak ada secercak api. Au atikum, atau aku membawa kepadamu dari api itu, bisyihabin qabasin, yakni apa namanya? Suluh api, obor ya. Kemudian nanti dinyalakan sumbunya, la'allakum tastalun, supaya kamu dapat berjalan dengan nyaman. Juga la'allakum tastalun ini bisa menghangatkan badan. Karena kan kalau malam dingin. Apalagi di Mesir, kalau musim dingin itu sangat dingin. Falamma ja'aha, maka tatkala ia tiba di tempat api itu, nudiya ya Musa, diserulah. Tiba-tiba Nabi Musa dipanggil. Amburika, bahwa telah diberkati, yakni semoga Allah memberkati, man finnari, orang yang berada di dekat api itu, yakni Nabi Musa maksudnya, wa man haulaha, dan orang-orang yang berada di sekitarnya, yang terdiri atas para malaikat waktu itu. Atau bisa saja malaikat dulu yang disebutkan, kemudian Nabi Musa. Wa subhanallahi rabbil alamin, dan maha suci Allah Tuhan semesta alam dari semua yang diserukannya, maksudnya maha suci Allah dari keburukan. Jadi takutnya ada orang yang mengira, oh berarti Allah ini api. Nah ini enggak.
Jadi makanya ditutup dengan wasubhanallahi rabbil alamin. Jadi maha suci Allah dari semua yang dipersekutukan oleh manusia. Jadi Allah itu tidak ada yang mengetahui adzatnya Allah seperti apa, karena tidak ada yang bisa untuk mencerna Allah itu seperti apa. Jadi maka ada ulama mengatakan jangan berpikir adzatnya Allah, tapi berpikirlah tentang ciptaan Allah. Karena kita tidak akan mampu. Ya Musa, hai Musa, innahu sesungguhnya. Keadaan yang sebenarnya maksudnya. Anallahu, akulah Allah. Al-Azizul Hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini kan kasusnya gini, Fir'aun itu kan ngaku Tuhan. Dia mengatakan kalau dia paling kuat. Dia mengatakan kalau dia paling perkasa, paling bijaksana. Nah, untuk membantah pengakuan Fir'aun, maka Allah mengenalkan dirinya, Anallahu, akulah Allah, la azizul hakim. Berarti Nabi Musa tidak bertemu dengan Allah, tidak bertemu. Tapi dipanggil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allahu a'lam penafsirannya ulama. Wa alqi asaka, dan lemparkanlah tongkatmu. Hampir sama dengan yang di surah apa? Di surah Thaha. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Tatkala Nabi Musa melihat tongkatnya bergerak ketika dilemparkan, kemudian alih kulihnya. Ka'annaha janun, seperti ular, seekor ular yang gesit. Kalau janun, ini ular yang gesit tapi besar. Walla mudbiraw wa lam yu'aqib. Ketika melihat ular itu, kemudian Nabi Musa ini lari. Ia berbalik ke belakang tanpa menoleh ke berbalik. Jadi gini kan, ketika dilemparkan tongkatnya, ternyata obo ular raja, ular geset. Nabi Musa langsung berbalik, buru Nabi Musa tak ngabas kebudi boleh. Kemudian oleh Allah dipanggil, ya Musa la takhaf. Hai Musa, jangan takut. Kemudian inni la yakhafu ladayya. Sesungguhnya tidak takut di hadapanku, yakni di sisiku al-mursaluna, orang-orang yang dijadikan rasul. Mereka tidak takut oleh ular tadi dan selainnya. Illa man zalama tsumma baddala husna, tetapi orang-orang yang berlaku zalim, berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri, tsumma baddala husna, kemudian menggantinya dengan kebaikan yang ia lakukan, ba'da su'in, sesudah keburukan itu, maksudnya bertobat, fa inni ghafurur rahim, maka sesungguhnya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi di ayat ke-9 Allah berfirman bahwasanya Allah maha al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Di ayat yang ke-11 Allah juga menjelaskan fa inni ghafurun rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wa adkhil yadaka fi jaybika, dan masukkanlah tanganmu, jaybika ini ke leher bajumu, yakni kerah baju. Juga ada mengatakan di saku. Takhruj bayda'a min ghairi su'in, niscaya ia akan keluar. Bayda'a min ghairi su'in, putih bukan karena penyakit. yakni memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Fi tis'i ayatin, termasuk 9 buah mukjizat yang kamu diutus membawanya. Jadi Nabi Musa ini mempunyai 9 mukjizat. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi, kepada Fir'aun dan
kaumnya. Innahum kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Apa yang dimaksud fasik? Fasik itu dia tahu tapi sengaja melanggar. Jadi Nabi Fir'aun itu bukan tidak tahu kalau Musa itu benar. Seperti yang ayat-ayat sebelumnya kita mengkaji. Jadi tongkat berubah jadi ular. Kemudian ketika Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun, itu sudah tahu Fir'aun. Jadi dari logika Fir'aun kalah, dari argumen Fir'aun kalah, juga dari kekuatan Fir'aun kalah. Jadi katanya Fir'aun, kamu ini kurang ajar Musa, kamu tidak tahu diri. Berapa? 30 tahun dirawat, setelah kamu dewasa, malah kamu mau mengkhianati saya. Katanya Nabi Musa, itu tidak sebanding dengan kamu menyiksa kaumku, yakni Bani Israil. Falamma ja'athum ayatuna, maka tatkala mukjizat-mukjizat kami yang telah jelas, mubsiratan, secara jelas ayatuna sampai kepada mereka, tampak dengan cemerlang lagi jelas, qalu hadza sihrum mubin. Perhatikan, kenapa kok Fir'aun dan kaumnya yang durhaka kepada Allah itu disebut dengan fa'innahum kanu qauman fasikin, disebut fasik karena sudah jelas semua mukjizat yang ditampakkan oleh Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, tapi ternyata ketika sudah tampak dengan mata telanjang mereka sendiri, bukan katanya dan katanya, tapi melihat dengan mata kepalanya sendiri, qalu hadza sihrum mubin. Bila dapat deng bahwa cak omon ria seher ongkun dia. Padahal penyihir waktu itu mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin. Karena penyihir tahu kalau yang Musa ini bukan sihir. Nah, ternyata dia mengatakan apa? Hadza sihrum mubin. Ini sihir. Mau nari seher ongkun mungkin saya tukang seher benih mau seher ongkun. Wajahadu biha wastaiqanatha, dan mereka mengingkarinya, maksudnya tidak mengakui kalau itu mukjizat. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal sesungguhnya hati mereka meyakininya. Jadi mereka itu dari lubuk hati paling dalam, mereka meyakini kalau yang Musa ini memang benar mukjizat. Karena memang dilihat dari mata kepalanya sendiri, tapi ternyata apa? Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, tetapi kezaliman dan kesombonganlah yang mencegah mereka untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Sifat sombong, yaitu sombong itu yang dimaksud adalah menolak kebenaran. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Jadi di ayat yang ke-7 tadi ada ayat idz qala Musa li ahlihi. Allah mengisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisahnya Nabi Musa. Nah, kemudian apa yang mengakibatkan kaumnya Nabi Musa ini setelah dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aturan Nabi Musa, dakwah Nabi Musa, maka Allah tegaskan fanzur, maka perhatikanlah hai Muhammad, hai juga umatnya Muhammad, kaifa kana akibatul mufsidin, betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Sebagaimana yang kamu ketahui, yaitu dibinasakan mereka semua. Jadi orang-orang yang setia kepada Allah, silahkan lihat semuanya hancur binasa. Walaqad ataina Dauda Sulaiman, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud, wa Sulaiman, dan Sulaiman. Sulaiman ini anaknya Nabi Daud alaihissalam. Ilman, yaitu ilmu tentang peradilan antara manusia, dan lain-lain nanti akan dibahas di ayat selanjutnya. Wa qala, dan keduanya mengucapkan,
sebagai tanda syukur kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Alhamdulillahilladzi faddalana. Ini syukurnya Nabi Sulaiman. Alhamdulillahi, dan beserta Nabi Daud. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Alladzi faddalana, yang telah melebihkan kami dengan kenabian dan ketundukannya jin kepada Nabi Sulaiman, manusia dan juga setan-setan, ala katsirin min ibadihi, dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman, mukminin yang beriman. Wa warisa Sulaimanu, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, yakni kenabian maksudnya. Nabi Daud ini punya anak bukan hanya Sulaiman alaihissalam, karena Nabi Daud ini punya istri banyak. Ada berapa istrinya? 100. Nabi Daud punya istri 100. Tapi raja Nabi Daud itu. Nabi Daud itu istrinya 100, sehari puasa, sehari tidak. Maka paling baiknya puasa kata Nabi adalah saumi Daud. Puasanya Nabi. Nah, jadi mun keng mi salah ngak rohim ta'ab ini kah bagus apa sah, karena untuk menjaga syahwat berpuasa. Kula bade kancah nika istrinya meninggal tak kabin boleh. Kita yakin bahwa sampean keng kaki ngoda, sampean ki tak syahwat ngabas orang, ki syahwat. Bagaimana cara sampean melawan syahwat itu? Kula apa sah Daud. Jadi saare apa sah, saare apa sah. Cuman karena kula sering beda undangan, kan puasa Sunda ini kan mohon pilih beda undangan, tak usah apa sah, tidak apa-apa kan, boleh dibatalkan karena menghargai orang. Dalilnya ketika Nabi Pak Tepana Basah datang ke salah satu rumah istrinya, kemudian Nabi apa seonda, saya sekarang tidak puasa. Akhirnya nih kah, karena sekut undangan, akhir pada tak apa terus. Jadi guna bahasana dari Marisobu ke Kolbelu, tak apa, karena sekut undangan terus. Nabi Sulaiman ini diangkat menjadi nabi, tapi nabi anak-anak yang lain tidak diangkat. Jadi Nabi Daud itu punya banyak anak, tapi yang diangkat jadi nabi itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa qala ya ayyuhan nasu, dan dia berkata, hai manusia, ulimna mantiqat thair, kami telah diberi pengertian tentang ucapan burung. Yani ia memahami suara-suaranya apa yang dimaksudnya. Jadi Nabi Sulaiman ini bisa memahami bahasa burung. Wa utina min kulli syai'in, dan kami tidak diberi segala sesuatu sebagaimana yang telah diberikan kepada para nabi dan para raja. Inna hadza, sesungguhnya ini, wa utina min kulli syai'in, dan kami diberikan segala sesuatu, maksudnya sebagaimana nabi-nabi dahulu itu diberi, dan juga raja. Jadi Nabi Sulaiman ini juga seorang raja. Inna hadza, sesungguhnya ini semua yang diberikan ini, lahuwal fadlul mubin, benar-benar satu karunia yang nyata. Wa husira li Sulaimana junuduhu, dan dikumpulkan li Sulaimana, untuk Sulaiman, junuduhu, bala tentaranya, minal jinni, dari golongan jin, wal insi, dan manusia, wat thairi, dan burung, dan burung-burung. Yakni ketika melakukan perjalanan dikumpulkan Nabi Sulaiman, jin dan manusia dan juga burung. Fahum yuzaun, lalu mereka diatur dengan tertib, yakni dikumpulkan kemudian digerakkan secara tertib. Hatta idza atau ala wadin naml, sehingga
apabila mereka sampai di sebuah lembah ya. Wadin Namli, yaitu lembah semut. Ada ulama yang mengatakan tempat itu waktu itu di kota Taif atau di negeri Sam di zamannya Nabi Sulaiman. Nah, waktu itu yang dimaksud adalah semut-semut kecil dan semut besar. Jadi banyak semutnya waktu itu. Qalat namlatun, berkatalah seekor semut, yakni raja semutnya maksudnya, sewaktu melihat Nabi Sulaiman, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Hei semut-semut, katanya. Udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke dalam tempat-tempat kalian, ruangan-ruangan kalian atau sarang kalian. La yahtimannakum, agar kalian tidak diinjak. Sulaiman wa junudahu, oleh Sulaiman wa junudahu, oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari. Semut ini dianggap sebagai makhluk yang dapat bicara. Mereka melakukan pembicaraan dengan sesamanya karena bisa berbicara. Nah, karena Nabi Sulaiman ini mengerti bahasa binatang, fatabassama dhahikan, maka tersenyumlah Nabi Sulaiman, min qawliha, fatabassama, tersenyum, dhahikan, kemudian tertawa. Jadi awalnya Nabi Sulaiman misem, kemudian akle, karena lucu semut ini. Lucu. Min qawliha, karena mendengar perkataan semut itu. Ini oleh ulama tafsir ditafsiri, ketika Nabi Sulaiman mendengar ini, jauh masih Pak. Antara jaraknya semut dengan Nabi Sulaiman itu masih jauh. Jadi menibak tepan semut berdindingkan, tepanan pun sama anda, gipa nilainya kan tak kira sempat sih buru. Jadi masih jauh itu sudah kedengaran. Karena semut itu juga pendengarannya penciumannya tinggi kan. Jadi getaran dari tanah itu. Nah, ada juga yang penciumannya bagus, penciumannya hewan yang bagus itu ternyata bukan anjing ternyata. Apa? Kucing, bukan. Hewan yang penciumannya bagus, yang lebih dasar daripada anjing itu ada. Cacing. Cacing itu berapa radius kilometer itu masih mencium. Makanya baki sehingga karena manusia itu cacing. Tak tabang pun cacing. Ada makanan empuk. Terutama si seneng mancing. Si seneng mancing gue pengarai ben cacing. Hari si sima tangan aja setiga kan. Jadi cacing itu kuat penciumannya. Tapi meskipun cacing kuat penciumannya, menangkap maling, nangkep orang pengedar narkoba, cok pakai cacing nih, tak buru pun di kuliah ki pakai anjing pelacak. Kemudian karena jauh, kemudian Nabi Sulaiman tersenyum. Ada yang mengatakan jaraknya 3 mil, Pak. Jauh ya? 3 mil. Kemudian suara itu dibawa oleh angin. Suaranya semut itu, karena kan Nabi Sulaiman juga bisa mengatur. Jadi ketika semut itu berbicara, itu terbawa angin nyampe kepada Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman menahan bala tentaranya sewaktu mereka hampir sampai ke lembah semut tadi. Sambil menunggu supaya semut-semut itu memasuki sarangnya terlebih dahulu, bala tentaranya Nabi Sulaiman dalam perjalanannya ini ada yang menaiki kendaraan dan ada pula yang berjalan kaki. Wa qala rabbi auzi'ni, kemudian Nabi Sulaiman berdoa. Setelah itu Nabi Sulaiman berdoa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni, ya Tuhanku berilah aku. Yang dimaksud adalah ilham, an ashkura ni'mataka allati an'amta, untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan. Jadi benih bangga ketika melihat itu, tapi malah berdoa kepada Allah supaya tetap dalam keadaan bersyukur kepada Allah.
Nih kepidan Nabi Sulaiman ban Korun. Ketika Korun diberikan harta yang banyak, auba. Ada yang ditang penter. Yang kepintaran saya. Nah, Nabi Sulaiman, ya Allah, jadikan aku selalu mensyukuri nikmat. Alayya kepadaku, an ashkura an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, yakni bapak ibuku, wa an a'mala salihan tardahu, dan untuk mengajarkan amal soleh yang engkau ridhoi, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan-golongan hambamu yang soleh, yakni para nabi dan wali-wali Allah. Wa tafaqqadat tayra, dan dia memeriksa burung-burung untuk mencari burung hudhud waktu itu yang ditugaskan untuk meneliti adanya sumber air di bawah tanah, yakni melalui paruhnya yang ia patuk-patukkan ke tanah yang dimaksud. Pada saat itu Nabi Sulaiman membutuhkan air untuk sholat. Jadi Nabi Sulaiman ini sholat. Dan ternyata dia tidak melihat burung hudhud. Burung hudhud ini ditugaskan oleh Nabi Sulaiman untuk mencari sumber mata air. Faqala mali la aral hudhud. Nabi Sulaiman berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah gerangan yang menyebabkan hingga aku tidak melihatnya? Coba jelaskan kepada aku, mana dia? Katanya Nabi Sulaiman kepada burung yang lain. Am kana minal ghaibin. Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Nabi Sulaiman tidak melihatnya karena tidak ada di tempat itu. Nah, setelah terbukti hudhud dicek tidak ada, nah, kemudian Nabi Sulaiman berkata, la u'adzibannahu 'adaban syadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Sungguh aku benar-benar akan apa katanya? Akan mengadabnya dengan adab, yakni dengan hukuman. Pak Tano ada di belakang, ke aftar saja. Anonya ada di aula adbahannahu. Jadi mau diadab dengan syadid dan dengan keras. Yang dimaksud adalah, katanya Nabi Sulaiman, yang dimaksud penyiksaan yang keras ini itu bubuluna. Oh, kon mun tatemu dikit hud-hud ra. Mak perintah suruh nyari aing mah tadi kabar itu bubuluna. Bulun itu bu dan ekornya. Kemudian akan dicampakkan ke tempat yang panas, yang amat panas, sehingga ia tidak dapat menghindarkan diri dari rasa panas itu. Kemudian sehingga hewan-hewan melata kayak ya semuanya akan memakannya. Aula azbahannahu, atau aku benar-benar menyembelihnya. Mari ya suruh nyari aing melenjelenan tertemu pada energi. Aula ya'tiyannani aula ya'tiyanni, atau benar-benar dia datang kepadaku bisultanin mubin, dengan alasan yang terang yang menjelaskan ketidakhadirannya, kecuali mendeki datang membawa alasan yang jelas. Fama kata ghaira ba'idin, maka diamlah Nabi Sulaiman ghaira ba'idin, dalam waktu yang tidak lama. Tidak lama setelah itu datanglah burung hudhud ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam seraya merendahkan diri, yakni dengan mengangkat kepalanya dan merendahkan kedua sayapnya. Bisa difahami ya, bisa dibayangkan. Jadi ketika Pak merendahkan sayapnya dan ekornya juga. Akhirnya Nabi Sulaiman memaafkannya, lalu Nabi Sulaiman menanyakan kepadanya tentang apa yang ia jumpai selama ketidakhadiran itu. Faqala ahadtu bima lam tuhit bihi. Lalu hudhud berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum ketahui. Yakni aku telah menyaksikan apa yang belum pernah engkau saksikan, wahai Nabi Allah. Waji'tuka bisabain. Waji'tuka bisamin sabain.
Dan kubawa kepadamu dari negeri Saba nama suatu kabilah yang ada di negeri Yaman waktu itu, namanya Saba. Nabi Sulaiman ini raja di Palestina,